segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sudah disampaikan semua kepada mereka. Firman mana lagi? Di luar wahyu loh ini, sebelum Yesus terangkat. Berarti sudah lengkap apa yang disampaikan. Misal, istilahnya bisa dikatakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatatnya. Ya, kan waktu abang tadi bilang sebelum Yesus terangkat ke surga, ya kan, masih face to face dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saya setuju 100% bang, bahwa hierarkinya Yesus melakukan kehendak Allah Bapa. Itu saya Terus? setuju, saya tidak membantah itu. Tapi kan saya kan sudah sampaikan ke abang bahwa di Yohanes 14 itu secara spesifik, saya nggak perlu pakai tafsiran-tafsiran, tapi Yesus bilang bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain mengenal aku. Karena kamu Oke. mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Oke, mari sekarang abang mau siap terima nggak makanya ketika membahas wahyu, misal yang tadi. Nah, kembali kepada ucapan Yesus sendiri di wahyu ya, bang. Gini, saya baca Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi Amin di situ siapa? Sorry, firman dari Amin itu Inilah siapa? firman dari Amin. Mm-mm. Kamu tahu, Bang Fer tahu nggak Amin itu siapa di situ? Nama siapa? Amin itu adalah panggilan Yesus juga. Maksud Amin di situ adalah Yesus. Iya iya, jadi kalau apa namanya, Sang Amin gitu. Iya, Saya firman coba, dari Amin itu ya, maksudnya firman dari Yesus. iya iya. Jadi Nah, this is the message from the one who is the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of God's new creation. oke, maka di situ jelas. Kita bunyinya apa tadi? Bahwa Yesus itu menurut kitab Wahyu adalah ciptaan Allah. Gimana, Bang Fer? Bang, itu kalimat Waalaikumsalam. jelas loh bang. The beginning Tumben of kecil God's suaranya. new creation. Halo, kok jadi nggak connect? Iya Tunggu, kecil, serius jadi kecil. Lanjut. Ya, Aikores mau maju ini, aku juga kebetulan mau makan. Ya, ini makanya saya bilang tadi ngajak ke Wahyu, akhirnya ketemu di sini. Iya, Ternyata Sang Amin itu itu kan karena adalah heeh, sebagai apa itu? Ciptaan permulaan Allah. dari ciptaan Allah. Mm-mm. Permulaan ya bang, bukan ciptaan Iya, Allah tapi permulaan dari ciptaan Allah. iya. Berarti Yesus itu permulaan ciptaan Allah kan? Berarti ciptaan Allah, bener nggak? Sebelum ciptaan Allah ada, permulaannya adalah Yesus. Kenapa Kan jadi tulisnya dirubah? gitu, permulaan dari ciptaan Allah. Aku nggak ngerubah bang. Iya. Permulaan dari ciptaan Allah. Yang permulaan Bukan ciptaan Allah di situ Yesus siapa? diciptakan Allah. Loh, kan bunyinya jelas. Kita ulang coba gini ya. Bahasa Indonesia ini baik dan benar. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Siapa Amin ini? Permulaan dari ciptaan Allah. Betul. Iya, maka Permulaan dari ciptaan yang Allah. ciptaan Allah di sini siapa? Ciptaan Allah itu ya di Kejadian 1 itu bukan Loh, sekedar Yesus, jangan dikemana-manain. Kemarin ada pendeta tergoncang bahas ini. Oh, Loh, enggak, maksudnya gini bang, tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan, sebelum ada itu, permulaannya adalah Yesus. iya, yang pertama Ciptaan kali Allah itu kan diciptakan apa di oleh Kejadian Allah 1 itu ayat adalah 1? Yesus.
Loh, kan bahasanya permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu apa? Iya, permulaan dari Kejadian ciptaan 1 ayat Allah sih. 1. Loh, jangan ke kejadian. Jangan ke kejadian. Nih, Permulaan dari proses dengerin, dengerin. ciptaan Allah. Mari kita cermati kalimatnya. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Dijelaskan tuh. Saksi yang benar. Amin Wijaya. Assalamualaikum. Kaget aku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Nah, Kejadian penciptaan Allah itu ada permulaannya. Permulaannya adalah Yesus sendiri. Itu yang disampaikan di situ. Amin, saksi yang setia dan benar itu permulaan dari ciptaan Allah. Apa yang mau dirubah dari kalimat ini? Di mana kata ciptaannya, Bang? Enggak dirubah. Lah itu permulaan ciptaan Allah, Yesus itu. Permulaan dari ciptaan Allah. Bahasanya bukan dirubah Nah, jadi oke. Amin adalah ciptaan Allah, tapi permulaan dari ciptaan Allah. Saya buka penjelasan di Matthew Henry Komentari ya. Nih, biar saya tidak dibilang asumsi. Ya. Sebentar. Suara saya gimana? Menggelegar. Menggelegar, dahsyat, dahsyat. Menggelegar suaranya. Alhamdulillah. Ininya, geser habis ini iKores lanjut lah. Nih. Di sini mana? Di sini Enggak setali dulu Yesus. aja. Lanjut, aku masih setup audio system. Oh siap. Iya, mungkin berapa menit. Di sini ya, di sini Yesus Tuhan kita, bila saya bukan Tuhan ya, mengenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini dijelaskan. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah loh, Bang. Bukan. Iya, Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah, itu udah jelas. Permulaan dari ciptaan Allah. Sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Bang. Iya, yang mula-mula diciptakan oleh Allah di sini siapa? Amin inilah. Di kejadian 1 itu, di kejadian 1 ciptaan Allah itu tentang bumi, bagaimana menciptakan langit, terang bumi, segala sesuatunya. Ya ampun, apa saya perlu jelaskan lagi ya di sini? Permulaan dari ciptaan Allah, entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua atau yaitu jemaat seperti Sebelum dalam semua pasal gitu. diciptakan, Bang. Lah ini Sebelum tentang ada bumi, maksud permulaan sebelum dari ada ciptaan isi Allah ini juga dijelaskan, entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua, ini dijelaskan. Ini sedang tidak mendobrak bahwa memang Yesus ini di sini ditegaskan memang ciptaan Allah, cuman dia yang pertama diciptakan gitu. Apa yang mau kau bantah dari ini? Kecuali orang nanti mengeksegesis ke yang lain seperti abang katakan. Bahasanya 1, 2. Oh ya, sip. permulaan dari ciptaan Allah. Ya sekarang Permulaan, Bang. iya, yang mula-mula diciptakan oleh Allah menurut ayat ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus, Tambah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, dua-dua dahsyat nih. Pertama kali diciptakan oleh Allah gitu. Permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Lanjut, para guru sudah datang. Aku izin standby makan dulu. Makan dulu, Bang. Selamat makan. Iya, itu kalau di aplikasi Alkitab itu kan ada tanda bintang tuh. Coba diklik, kemana itu larinya? Coba ya aku klik ya. Ya, kemana itu ya? Ada tanda bintang itu. Ke Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Coba dicek kalau nggak percaya. Amsal 8 ya, Bang ya. Aku coba buka Amsal 8. Ya. Sebentar ya, Bang. Amsal 8.
Artinya perjanjian lama ya. Amsal 8 ayat 22. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Terus lanjut. Oke, terus ayat 23. Sorry 22 ya. Tadi 22 ya. Tuhan Ya, itu 22. telah Terus menciptakan 23-nya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, Nah, itu dia. sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, dan pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air sumber samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu dataran yang pertama, Nah, itu ketika ia siapa yang diciptakan mempersiapkan pertama langit, kali di aku situ? sana. Sebelum semuanya ada. Jelas Yesus itu toh. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu Yesus. Di ayat Amsal 22 itu. Nih, kalau enggak, itu kan ada tanda bintang itu di Amsal 8:22 itu. Saya open cam ya, coba. Tolong bikinin bantahan Nah, terbaiknya coba. yang Bang Fer ya. Nah ya, coba dibesarin. Ini ada tanda bintang ya. Amsal 8:22. Ada tanda bintang ya, kita klik ya. Aduh. Kemana dia? Iya. Kemana perginya? Wahyu 3 ayat 14. Jelas Yesus Ayat ciptaan di sini. 14. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin yang setia, Amin saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Memang Yesus ini ciptaan. Mau apa lagi coba? Oke. Udah dikasih tahu tadi, Ini jangan ngajak ke menarik, Wahyu nanti kena ini. Masih aja. Artinya ada sebelum eksistensi dunia berada. Tapi menarik Bang. Ini nggak ada masalah Bang buat saya. Aman aja Bang. Artinya di sini kan membuka satu Bagus, apa bagus. namanya, pengertian bahwa Bagus, Bang. Yesus itu ada sebelum dunia Iya. apa namanya? Betul, makanya ini Sebelum bukan dunia anu ada. ya. Bukan maksud saya ini sesuai dengan Islam ya yang saya bicarakan. Ini sesuai apa yang tertulis di dalam Bible. Ketika Yesus Ya, berkata, jadi "Aku maksudnya ada sebelum Abraham Amsal ada." ini kan Iya, Bang. Amsal ini kan yang Yesus kan menulis berkata bukan- begini nih, "Aku ada Iya, iya. sebelum Abraham ada." Nah, itu maksudnya. Adanya Yesus itu ya diciptakan praeksistensinya sebagai manusia. Iya. Nah, seperti Iya, itu. makasih Bang. Thank you banget Ya. Bang, udah dikasih ayat ini. Artinya ini mempertegas banget bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada Bang. Tapi ciptaan, Bang, jangan dihilangkan. Tetap Ya, dia ciptaan, oke. Bang. Aku nggak ngilangin ciptaan. Nah. Aku nggak ngilangin ciptaan. Jadi gini Bang, aku mau jelasin juga tuh, sorry. Siapa ya ini ya? Malam Bang, malam. Iya. Siapa ini? Kristen Islam, Bang? Guri, Kristen, Guru Pak. Dabah. Pade. Oh ya, silakan. Iya. Silakan. Saya mau memperjelas gitu ya. Ini nggak ada hubungannya, untuk nanti jangan salah paham. Jadi saya mau nanya gitu kan. Boleh. Kita harus tahu tuh dijadikan atau diciptakan. Jadi saya mau nanya sama Abang nih. Al-Quran itu diciptakan apa? Dijadikan. Al-Quran tidak diciptakan, tidak dijadikan. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. iya, kalam Allah kayak apa gitu, maksudnya itu seperti apa? Nah, Al-Quran yang dimaksud Al-Quran yang mana ini? Ya, gua nggak ngerti Al-Quran yang mana lagi, Bang. Nah, nanti jangan-jangan yang Anda maksud buku. Kalau buku itu ya diciptakan, dijadikan oleh manusia.
yang berupa buku, tapi hakikatnya Al-Quran bukanlah yang berupa buku, tapi yang kalam. Sifat Seperti Tuhan apa itu berkata, ya berfirman, itulah Al-Quran. Begitu Bang. Berarti nggak diciptakan, Bang. Oh tidak, Al-Quran bukan ciptaan Bang. Jadi dia berbentuk. Dia bentuknya kalam. Iya, Wahyu. berbentuk. Iya, bentuk wahyu dia. Berarti kalau dia berbentuk berarti ciptaan dong, Bang. Ini maksudnya gimana ya? Nah, bingung kan? Dia itu berupa kalam gitu loh. Bukan berbentuk seperti benda dan sebagainya, bukan. Iya, dia kan Abang bilang tadi dia tidak diciptakan. Dia itu sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah kalam. Mutakaliman, berkata. Bang Gurunda. Nah, ini yang aku maksud supaya Abang terbuka pemikirannya tentang tadi. Gitu loh. Saya nggak ada Firman masalah yang Bang. dijadikan firman, bukan diciptakan. Sebentar, Jadi saya manusia. ini tertarik dengan Amsal ini Bang. Makasih loh Bang Sugri Kristologi. Iya. Ini keren banget nih ayatnya ini. Iya. Sumpah keren banget. Nah itu Bang, kalau masih ragu bahwa itu Yesus, Anda baca dari peringkopnya, itu adalah wejangan hikmat. Nah hikmat ini adalah Yesus. Kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah itu ciptaan. Iya. Hikmat. Sebentar Bang Gurunda, Ya. Bang Garuda. Intinya ini Bang Sugi Kristologi sedang mempertegas bahwa ada satu dimensi kehidupan Allah yang tidak, yang jujur ya, saya baru diperjelas sama Bang Sugi Kristologi gitu tentang Ini apa ini? dimensi Bang kehidupan Gores ini. Tuhan sebelum Kereta dunia api. dijadikan. Itu keren banget ini Bang Sugi Kristologi. Perdo kurang dekat mic-nya Bang Perdo. Hilang Bang. Sinyalnya satu Bang Kores. Sinyalnya. Hilang-hilang Bang ya. Kores yang kayaknya Iya. ini jelek sinyalnya. Jadi hilang suaranya. Lanjut. Di Bang Sugi. Oke. Bang Sugi. Ya. Keren banget ini Bang itu Sugi. itu yang tadi dibahas itulah makanya saya kembalikan kembali, jadi biar bisa paham gitu, mengerti gitu kan. Nah, apakah ciptaan itu diciptakan apa menciptakan, apakah dia menjadi gitu. Jadi kalau contohnya Abang ditanya itu kan, Al-Quran itu diciptakan apa seperti apa gitu. Sebenarnya gini Bang, baik Yesus itu diciptakan atau dijadikan, tetap saja dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan diciptakan, bukan dijadikan. Tuhan itu tanpa adanya asal usul. Kalau dia masih dijadikan maupun diciptakan, tetap saja punya asal usul. Misalnya Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti kan punya asal usul dia. Nah Yesus ini mau Anda pahami dijadi. Ustadz hilang suaranya Ustadz Sugi. Ulang. Apa? Ustadz Sugi sinyalnya jelek Hujan kayaknya ya? Ustadz Sugi. Bukan Ulang, sinyal. ulang. Soundcardnya ini habis baterai benar. Iya. Lanjut aja dulu, lanjut saya nyari kabelnya dulu. Bentar. Keren Sugi, Ustadz Sugi, maksudnya ini apa namanya? Bahwa disinilah yang kan biasanya ini nih ada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu Bapa itu Yesus. Di mana di perjanjian lama menyatakan ada Yesus gitu. Dan Bapak Sugi, Ustadz Sugi itu membantu saya untuk selain daripada menemukan di kitab Kejadian, ternyata spesifik lagi diperjelas di kitab Amsal. Ini keren banget Pak Sugi. Tadi belum kesana loh, mantap udah dibawa Ustaz Sugi. Jadi kamu keren ya, menurutmu keren ya kalau Yesus itu ciptaan Allah ya? Yes, keren banget.
Wah, mantap. Berarti kalau ciptaan Allah bukan pencipta berarti ya? Gini bang, ini kitab Amsal yang menulis itu kan siapa? Salomo. Salomo kan? Kitab Salomo. Nah maksudnya gini, iya ya Salomo. Maksud saya Kalau mau siapa? ya Salomo bang. Kok Salomo? Abang ini Kristen palsu ya? Enggak kan ditanya Salomo siapa? Salomo ya Salomo. Ya Salomo siapa? Sejak kapan Salomo di Salomo? Dia pasti ada ininya dong. Kok namanya sih bang? Ya Salomo itu anaknya Daud. Ya kok anak Nah, Daud? itu tahu. Itu kan Aduh. tahu. Maksudnya kan menanyakan sesuatu yang sudah diketahui itu kan nggak perlu gitu bang, buang-buang waktu. Enggak dong bang, abang kan memperjelas itu suatu kebaikan bang. Bagi orang yang nggak tahu tuh tadi. Enggak, di sini tuh rata-rata udah baca Alkitab bang, tahu semua bang. Lip lanjut. Ustaz Talib, monggo dilanjut Ustaz Talib. Saya tadi maaf nyela sedikit aja. Ustaz Sugi nggak apa lanjut. Aku bilang aku mau makan, aku lagi makan. Lanjut. Ya silakan. Ustaz Talib lagi Apa tanggapannya makan, lagi? Ustaz Sugi. Iya, apa tanggapannya lagi, silakan. Nggak Ya ada. kalau saya sudah mengakui bangkit. Yesus ciptaan ya selesai, berarti dia bukan Tuhan. Tapi Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan bang. Di mana, Bang? Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Bang? Dari Ayo di mana yuk? Kita bahas yuk. Saya baca dari Kejadian sampai Lukas ya. Itu nggak ketemu tuh. Nah, Wahyu 1. Duh, itu kan tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Alif tuh. Wahyu 1 itu yang Alfa Omega bukan Yesusnya, tapi wahyu yang diberikan oke. Yesus, yang diberikan Allah kepada ya udah. Yesus. Gitu loh. Maunya yang waktu Yesus hidup. Ya udah, Iya, Yohanes. inilah wahyu Yesus Yohanes. Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itulah yang Alfa Omega, Bang. Bahkan Iya. kalau Anda mau tetap Yohanes mengatakan 14 ya. Yesus itu Tuhan karena dia Alfa Omega, ada yang lebih hebat lagi. Melkisedek. Nah, gimana bang? Coba. Melkisedek Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3 itu dia tidak berawal, 11. tidak berakhir, tidak berbapak, tidak beribu, silsilahnya tidak diketahui. Itu Melkisedek. tapi nggak bisa bangkit bang. Loh, ini kan kita belum bicara soal bangkit atau tidaknya, Bang. Nanti kalau bangkit saya tunjukkan lagi. Ya. Itu. Ini kan yang dibahas itu Alfa Omega nih. Jangan lari ke bangkit dulu, Alfa Omega. Apakah benar gitu kan Alfa Omega itu menunjukkan dia Tuhan? Nah, kalau syarat untuk bisa dikatakan Tuhan dia Alfa Omega gitu, Melkisedek Alfa Omega. Ya bang, Alfa Omega itu bang, kamu ngerti nggak bang? Dia dimaksud dengan Alfa dan Omega itu bang. Tidak berawal, tidak Oh, berakhir. Sorry. Oh salah bang, ini kalau tadi kayak di- begitu, Ya udah, menurut menurut Abang gimana Alfa Omega itu? Ibrani 7 kali itu maksudnya tadi tuh. Hah? Ibrani 7. Oh iya, Ibrani 7 Makasih, Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat 3. Salah saya. Ibrani 11 itu soal iman, lupa. Oh, Ya, silakan. Nah, Alfa Di Omega Ibrani- gimana maksudnya, Abang? ini nanyanya ke siapa bang? Ini yang guru ini, gurunda ini. Katanya Alfa Omega itu bukan tidak berawal, tidak berakhir. Coba Alfa Omega apa artinya? Kalau dia tidak berawal dan dia tidak berakhir, bahasa Indonesia kayak mana bang? Bang Sugi, Bang Alif, Bang Arif, maaf ya bang, udah ngantuk banget, besok harus ngantor. Saya istirahat dulu ya bang. Wah, baru jam 1 malam, Bang.
Sumpah aku karena gini bang, aku tiap hari ngikutin channelnya Bang Alip ini loh. Udah banyak utang tidurku. Aku cicil tidur lah ya, bayar bayar utang Ngerobot. Ngerobot, suaranya ngerobot. Iya iya, maksudnya utang tidur tiap hari sama channelnya Bang Alip nih, makanya aku mau bayar utang tidur dulu bang. Nggak jelas bang, suaranya hilang, ngerobot. Oh gitu. Udah nggak ada. Maksudnya Oh ada nih. Putus. Beneran nggak ada. Sinyalnya. Bang Kores juga emang satu sinyalnya. Bang Widat silakan. Ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum. Bang Alif keluar ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ada, teman-teman Ustaz Alif semua? ada. Ustaz Sugi, Ya alhamdulillah, Iya. Bang. Bang Arif. Saya mau nambahin sedikit tadi penjelasan para ustadz tadi, khususnya Ustaz Sugi tadi itu. Ya, monggo. Tafadhol. Ini untuk Gurunda Bidat ya. Saya mau nambahin begini. Doubling ya? Enggak Coba ya? sebentar Oke. aku. Coba saya mute dulu, mungkin doubling sama laptop saya yang satunya itu mungkin. Oke. Oke ya. Jadi begini, Ya, lanjut. salah satu sifat Allah itu adalah dia memiliki kuasa kun fayakun. Jadi ketika dia berkehendak terhadap sesuatu, dia tinggal mengatakan kun, maka jadilah, dengan kata-kata jadilah maka akan terjadi. Nah, sesuatu yang sudah dia ciptakan itu adalah makhluknya atau ciptaannya. Jadi ketika dia ingin menjadikan langit, dia tinggal bilang kun, maka jadilah langit. Kalau dia mau menciptakan manusia, dia bilang tinggal mengatakan kun, jadilah manusia. Dan itu apa-apa yang sudah dia ucapkan, kalamkan, udah dia ciptakan, itu adalah makhluknya semua gitu. Nah, sehingga apa yang sudah keluar dari kekuasaan dari ke ilmunya itu, dari ilmunya Allah itu untuk yang menciptakan tadi, menjadikan makhluk, maka itu sudah bukan zat Allah itu sendiri. Jadi kalau apa yang sudah dia ciptakan itu Allah juga, maka tidak hanya Yesus, semua makhluk, semua kita ini juga firman juga gitu, kunnya Allah, firmannya Allah. Kita bisa ditafsirkan sebagai Tuhan juga nantinya itu. Jadi pemahaman oten kalau bahwa Yesus itu adalah firman dan firman itu juga Allah, berarti manusia-manusia yang lain juga Allah gitu. Nah itu rancu dari sisi logik, dari sisi bahasa maupun dari sisi kitabiahnya, nggak ada yang masuk gitu. Makanya tadi sudah lengkap dalil-dalilnya. Nah ini saya tambahkan bahwa Allah itu memiliki sifat maha kuasa. Dia tuh tinggal mengatakan kun, maka jadilah apa yang dia inginkan. Nah ketika hal itu sudah terjadi, maka itu disebut makhluk apa yang dia ciptakan itu. Apakah itu bumi, manusia, binatang, hewan, ya, jin, malaikat, ya, langit dan bumi semuanya ini makhluk. Artinya ini semua ciptaan seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Sugi tadi. Jadi tidak ada yang diciptakannya itu adalah bagian dari dirinya, yaitu atau serpihan Tuhan gitu. Sehingga bisa disebut Tuhan juga, nggak begitu. Karena dia memiliki sifat maha kuasa, dan kekuasaannya itu ada dia tinggal mengatakan kun fayakun ya. Nah, itu kemampuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih Ustaz. Oh, Bang siapa tadi? Bang Al ya? Os, boleh komen Kak Os? Ya silakan. Oke, Silakan. jadi Bang Al, saya mau nanya nih Bang, sampai sekarang Allah itu masih menciptakan nggak Bang? Oh, enggak. Apa yang dia ciptakan Andai itu enggak, bentar dulu. Sebelum dia menciptakan seluruh jagat raya ini, pertama dia ciptakan itu kolam, pena, kemudian pena itu diperintahkan menuliskan seluruhnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan ada,
mulai dari awal sampai berakhirnya dunia ini, langit dan bumi, itu sudah komplit semuanya dalam ilmu Allah. Jadi Allah itu seluruh ciptaannya itu sudah ada dalam ilmunya secara azali. Ya, itu makanya Allah itu disebut dia itu yang paling awal. Karena selain dia tidak ada yang lebih awal gitu. Nah, otomatis setelahnya itu udah dia ciptakan semuanya. Tinggal berjalan saja. Sudah ada dalam ilmu pengetahuan Allah itu sendiri. Di dalam kekuasaannya Allah itu sendiri semuanya itu. Itu sudah ada gitu. Jadi tidak ada yang terlewatkan satupun dari ilmu Allah itu. Begitu loh. Oh, begitu ya Bang ya. Ya, tapi gini Bang, walaupun Allah itu sudah tidak menciptakan lagi, Allah itu tetap mengurus makhluknya. Sebagaimana yang terdapat di dalam apa ya kita kenal orang Islam itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu Allah terus mengurus makhluknya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit maupun ada di bumi. Allah tidak ngantuk dan tidak pernah tidur. Terus Allah itu mengurus makhluknya seperti itu. Tadi artinya apa tuh Bang ayat kursi itu? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus selalu mengurus makhluknya, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Begitu Bang. Ya. Yang Bentar, saya tambahin Ustaz Sugi. Iya, Begini, monggo. Bang Gurunda. Jadi seperti yang dijelaskan Ustaz Sugi tadi, Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak berarti dia yang langsung mengurusnya, tidak. Itu bisa dia wakilkan melalui malaikat untuk memberi rezeki, ada malaikat untuk menurunkan hujan, itu malaikat bekerja, untuk mencabut nyawa itu malaikat yang bekerja, ya. Untuk nanti untuk menghancurkan langit dan bumi ini, malaikat itu nanti ada yang niup trompet menghancurkan semuanya, ya. Untuk menjaga neraka, menjaga surga, itu ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan. Jadi Allah mengurus semuanya jagat raya langit dan bumi ini itu melalui malaikat-malaikatnya gitu. Jadi dia tidak tidur, tidak ngantuk, tapi sudah dia sempurnakan semua dalam pengawasannya, dalam ilmunya. Itu tidak ada yang terlewatkan satupun gitu. Sehingga tidak layak ada satu sifat pun yang dinisbatkan kepada Allah yang melemahkan ilmu atau kekuasaannya, seperti sifat ngantuk, sifat tidur, sifat lemah, atau sifat-sifat yang ada pada makhluknya itu. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Begitu. Ya, Allah tidak istirahat, Bang. Tidak ada Tuhan itu istirahat gitu, enggak ada. Ya kalau istirahat namanya makhluk mengalami kelelahan gitu kan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran 31 ayat 17. Ya, setelah 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti untuk istirahat. Nah, di situ ditulis untuk istirahat. Nah, Tuhan kami Allah tidak seperti itu. Kalau istirahat berarti dia apa bedanya dengan makhluk? Nah, seperti itu. Oke, Bang siapa tadi? Erlina ya? Iya, selamat malam. Oh, bukan berarti. Oh, belum ada ngomong itu, Herlina. Selamat belum malam. ngomong ya? Selamat malam, Mbak Herlina. Selamat malam. Iya. Ini tadi Bang Sugi ya? Oh iya, betul. Mau tanya ini, Jadi Pak. begitu. Oh, Erlina mau Bagaimana? nanya. Oh ya, silakan, Iya. silakan. Bagaimana kita misalnya Muslim mengenal Allah gitu? Cara mengenal Allahnya gimana? Monggo Ustaz Al mau dijawab? Oke, boleh. Jadi Monggo, begini. Kita sebagai manusia ini diberikan akal dan indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita memiliki panca indera. Dengan panca indera itu kita melihat. Nah, setelah melihat, akal kita ini itu secara otomatis dia itu sudah settle di dalam badan kita dan canggih Allah ciptakan sehingga dengan akal itu kita bisa mencerna. Itulah yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dia mencari siapa Allah. Pertama dia lihat matahari. Oh, dia kira ini Allah besar ini, punya cahaya memberi kehidupan segala macam. Ternyata matahari tenggelam. Oh, tidak mungkin ini Allah katanya.
Nah, kemudian dia mencari melihat bulan, seterusnya sampai dia melihat Namrud dan masyarakatnya itu menyembah berhala, kemudian dihancurkan semua itu. Nah, jadi akal itu akan membawa kita untuk berpikir. Jadi untuk mengenal Allah itu ada dua. Pertama akli, yang kedua nakli. Apa itu akli? Akli itu akal, ya, akal yang akan mengantarkan kita kepada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu nakli. Nakli itu apa? Nakli itu adalah dalil-dalil atau ya wahyu yang bersumber dari kitab suci. Nah, kenapa mengenal Allah ini ya itu tidak serta-merta letterlek langsung bisa kenal, tidak. Kenapa? Kita harus belajar. Kita harus menggali dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Kita harus mengkaji ya dari para nabi, para rasul ya, para ulama, para anbiya dan seterusnya. Jadi mengenal Allah itu bukan suatu yang sifatnya letterlek langsung bisa atau directly bulat-bulat gitu, tidak. Tetapi dia sesuatu yang sifatnya keimani, yaitu keimanan yang akan bertumbuh kuat kalau kita belajar, kalau kita mengkaji, kita menggali, kita mendalami, baru bisa kita kenal, begitu Mbak. Jadi iman itu sesuatu yang berproses. Nah, begitu Mbak. Jadi kalau Mbak bilang bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah itu ya tadi dengan akal kita, bahwa saya kasih logika begini Mbak. Mungkin nggak kalau angka 0 itu 0 semuanya. Tanpa angka 1 dia tidak akan bernilai, ya kan? Itu satu. Kemudian begini, kita ini kalau berdiri, katakanlah saya nih, kita nih bersandar, ya. Tidak mungkin semua orang itu bersandar. Yang terakhir pasti nyender pada sesuatu, pada tembok atau pada tiang, begitu kan? Kalau semua nyender pasti tumbangan begitu. Nah, tempat sandaran itu siapa? Itulah kalau ke dalam kehidupan kita ini yang maha berkuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam jagat raya ini. Yang memiliki kekuasaan seperti itu, pastilah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha kuasa, yang bisa mencabut nyawa kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kita akan berpikir begitu. Nah, tinggal nanti sumber ilmu pengetahuan itu mana yang bisa sumbernya itu sesuai menjadi hujah. Jadi antara akal dan ilmu pengetahuan dia seiring, tidak bertentangan, karena akal kita ini itu normal gitu. Kalau dia bertentangan berarti itu bukan ilmu pengetahuan yang benar gitu. Misalnya Allah seperti tadi, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Lalu ada Tuhan yang dibilang Tuhan tapi Tuhannya tidur. Nah, itu kan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan akal kita, sehingga itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi gitu. Jadi dari akal ya, kemudian kita merujuk kepada sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ya, contoh, kita punya akal. Pernah nggak Mbak lihat akal Mbak? Saya tanya. Nggak pernah kan? Nah, coba pergi ke dokter, ke rumah sakit, scan otaknya. Terus dokter bilang, puji Tuhan atau alhamdulillah ternyata Mbak punya otak gitu. Kan kita percaya nggak kira-kira gitu? Kita percaya, kenapa? Karena memang dokter itu yang punya kompetensi dan punya wewenang untuk memvalidasi hal itu gitu, bahwa kita ada dan kita percaya gitu. Walaupun dokternya bilang kita belum ngomong, kita percaya bahwa kita punya otak gitu. Kenapa? Karena ini sudah dimaklumi secara umum oleh masyarakat bahwa kita ini memang punya otak yang bisa membuat kita berpikir gitu. Itu sudah dari turun temurun gitu. Itu namanya fitrah Mbak. Dan itu tidak bisa kita bantahkan. Ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dia memiliki fitrah akan mencari siapa Tuhannya. Ya, potensi bahwa dia itu ingin kenal dengan Tuhannya atau beriman kepada Tuhannya itu sudah ada. Begitu, Mbak. Sedikit boleh? Saya boleh Bang. Ya udah. Maksudnya gini Pak, tadi kan Biar ditanggapi dulu aja Pak Ustadz Arif. buktian Allah itu ya kekuasaan, keberadaan, kalau nggak salah tadi gitu ya pertanyaannya. Kurang lebih poinnya di situ ya. Sebaiknya biar ditanggapin dulu sama Mbak Anu. Nanti baru kita tanggapin lagi biar nggak kelamaan gitu. Oh iya, siap. Iya. Silakan Mbak. Siap. tadi Bapak kan bilang Allah itu zat gitu ya. Zatnya ini gimana sih, kan itu bedanya dengan orang Kristen. Orang Kristen kan Allahnya kan roh ya kan. Terus kalau yang saudara kita Muslim bilang zatnya gimana? Bukan gitu? zat Mbak, bukan zat.
DZAT, zat. Beda sama dengan zat. Oh, bukan zat Oh, seperti zat. bukan. Allah itu Iya. pencipta zat. Allah itu zat, Oke. bukan zat. Ya, Artinya sedikit apa itu, Pak? saya kasih tahu gini, Mbak. Sebenarnya ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu tidak bisa kita pahami secara harafiah. Tapi itu kiasan. Karena Yesus berkata begini di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Tapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berbicara tentang Bapa, sebelum kedatangannya yang kedua nanti, itu semuanya kiasan. Maka ketika Yesus itu berkata Allah itu roh, itu tidak bisa kita pahami Allah itu roh. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang dijelaskan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Artinya apa? Tuhan itu gaib. Itu sebenarnya maksudnya Yesus. Nah, kalau dipaksa bahwa Allah itu roh dipahami, dia itu roh, wujudnya roh, maka bagaimana dengan ayat yang mengatakan Tuhan itu, Allah itu adalah api yang membakar, Allah itu gunung batu? Apakah mau Anda pahami Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api? Padahal ini frasenya sama nih. Allah itu gunung batu, Allah itu roh, Allah itu api yang membakar. Seharusnya ini dipahami semuanya dalam bahasa kias. Tidak bisa dipahami secara bahasa harafiah. Tetapi kalau mau dipaksakan Allah itu roh adalah roh, Anda jangan memahami yang Allah itu api, Allah itu gunung dipahami secara kias. Harus imbang, jangan standar ganda begitu. Nah, sekarang pakai yang cara zat itu gimana? Pakai D depannya. Oke, saya jelasin ya. Ya, Saya monggo tanggapi, Ustaz Ustaz. Talib. Ya, sedikit. Jadi begini, kalau kita ingin mengenal Allah itu seperti apa, kita jangan lupa bahwa di dalam Torah, bagaimana dulu Musa ingin melihat Allah. Jangankan manusia, Nabi Musa saja ingin melihat Allah, dia nggak mampu. Kata Allah, kalau kamu mampu melihatku, coba lihat ke bukit itu, kata Allah, ke gunung itu. Akhirnya ketika Musa menoleh ke gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Ya, setelah itu baru dia bangkit dan dikatakan, ya Allah, aku beriman kepadamu, katanya. Dia bilang seperti itu. Itu seorang nabi. Jadi para nabi pun belum pernah melihat Allah itu secara langsung karena maha besarnya, maha tingginya Allah itu. Nah, kalaupun ada para nabi itu seperti waktu Rasulullah SAW dia Isra Miraj, itu kan istrinya bertanya, Aisyah radhiyallahu anha itu dia bertanya, apakah engkau melihat Allah? Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, cahaya katanya. Jadi Rasulullah itu tidak melihat Allah secara langsung, dia hanya melihat cahaya saja gitu. Nah, para nabi, begitu juga nabi-nabi yang lain ya, banyak para nabi itu ingin melihat Allah, tapi mereka akhirnya membatasi diri bahwa mereka tidak akan mampu gitu, karena Allah itu maha kuasa, maha besar. Sehingga kata-kata penjelasan tentang Allah itu di dalam kitab-kitab suci seperti Torah, Injil maupun Al-Quran, itu semua bersifat majas, kiasan seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Sugi tadi. Misalnya ketika Allah menjelaskan bahwa dia berfirman, dia memang punya kemampuan untuk menyampaikan pesan, firman atau kata-katanya. Tapi apakah kata-kata dia itu sama dengan kita berkata-kata? Itu sesuatu yang tidak sama. Kenapa? Karena itu kalimat kata-kata itu hanya buat kita manusia. Sedangkan buat Allah itu dia bermakna kiasan, ya, majas. Sama kayak roh tadi. Apakah Allah itu roh? Itu kiasan. Allah itu bukan roh. Roh itu ciptaan Allah, ya, yang berkata-kata di suara saya ini roh saya, bukan badan saya. Kenapa? Karena kalau saya mati, saya tidak lagi bisa berkata-kata. Saya bisa berkata karena di dalam badan saya ada roh. Nah, ini roh ini tidak sama dengan apakah Allah itu roh seperti yang ada di dalam Bible itu. Tidak sama. Kenapa? Makanya tadi kita dalam Al-Quran itu menggunakan zat. Zat itu apa? Zat itu adalah sesuatu, ya, Allah dengan sifat
zat dan sifatnya yang memiliki kekuasaan ya atas kita, langit dan bumi serta beserta isinya gitu. Nah, tapi dia memiliki sifat-sifat. Nah, itu yang digunakan di dalam kitab itu dengan apa majas tadi, dengan kiasan ya. Dia punya kekuasaan, dia mau mendengar, dia mampu melihat dan seterusnya. Seperti itu. Bisa silakan ditambahin Ustaz. Monggo Ustaz Talib, monggo. Ya baik, sedikit ya. Sebenarnya kata zat, kalau kata zat itu ya maknanya maksudnya tentang esensi Allah itu sendiri yang tidak sama dengan makhluk. Itu prinsipnya gitu ya. Dan itu dipahaminya dalam bahasa Arab, bukan dari bahasa umum. Itu yang perlu dipahami, bukan tentang zat sebagaimana zat yang dipahami oleh orang-orang kita gitu. Ini tentang zat itu adalah satu esensi Allah. Contoh begini, sebenarnya kata zat itu pun adalah satu pengambilan kata, pemilihan kata tentang esensi yang ketika merujuk kepada Tuhan. Misal, ketika di dalam ayat Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal itu adalah, kalau menurut pada lafadznya itu wajhun atau wajah, maksudnya di situ dat tentang esensi Tuhan, makanya diterjemahkannya dengan bahasa dat, terjemahnya itu dalam bahasa Arab gitu. Nah, jadi dalam bahasa Arab sendiri ya, kalau kita pahami kata dat itu sebenarnya terjemah dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran, memaknai suatu kata. Nah, di situ lalu kembali mengenal Tuhan itu sebagaimana, maka di dalam secara sederhananya di dalam Al-Quran dikatakan, saya bilang tadi ya, yang mau saya sampaikan bahwa misal bisa dibaca ya di surah namanya surah Al-Fusilat, itu surah ayat 53, bunyinya sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Terjemahnya begini, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, keberadaan Allah, kekuasaannya di segala penjuru bumi. Tanda-tanda kekuasaan itu untuk pertama di segala ufuk ya, di segala penjuru bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar, Al-Quran itu kalam Allah. Tidak cukupkah bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah itu menurut Al-Quran, menurut keyakinan Islam, Allah tunjukkan kekuasaannya, menceritakan tentang segala ciptaannya di seluruh penjuru bumi. Makanya Al-Quran banyak mengabarkan tentang alam, bagaimana peristiwa alam, bagaimana tentang keberadaan alam, baik yang di dasar laut dan seterusnya. Itu mengabarkan yang sebelumnya tidak dikabarkan, diketahui oleh manusia. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Al-Quran sendirilah yang mengabarkan tentang bagaimana penciptaan manusia yang tidak diceritakan di kitab lain dan belum diketahui oleh orang lain. Itulah tanda-tanda kekuasaan Tuhan, keberadaan Tuhan melalui firman-Nya, perkataannya, kalamnya, bahwa Tuhan itu benar adanya gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau agak lama. Ini sedikit, maaf kalau kurang lama. Ya, saya tambahin Salib. Sedikit lagi nih buat teman-teman yang oten ya. Jadi Al-Quran kalau dalam Islam ya, yang kami yakini bahwa kita dilarang untuk melakukan memvisualisasikan bentuk Allah. Kenapa? Itu dilarang. Nah, dari kisah Nabi Musa tadi, kan Musa ingin melihat Allah, kemudian Allah baru tunjukkan sedikit kekuasaannya, kemudian Musa pingsan gitu. Dan dia akhirnya mensucikan Allah, dia istighfar, minta ampun sama Allah, dan dia tidak lagi minta ingin melihat Allah. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu. Nah, ketika manusia memaksa ingin melihat bentuk Allah, sedangkan dia tidak mampu, yang terjadi adalah manusia itu sesat. Dan inilah terjadi kenapa terjadinya kesesatan. Sehingga manusia itu menyembah berhala. Mereka seperti mohon maaf ya, orang yang meyakini bahwa Allah itu punya seperti Zeus Yunani itu kan, dia punya anak ya, kemudian punya istri seperti itu, kemudian turun ke bumi, atau seperti ada dewa Siwa, dewa Brahma, dewa ya, kemudian digambarkan Tuhan itu punya banyak tangan ya, punya sayap dan seterusnya. Nah, yang terjadi akan seperti itu ketika manusia memaksa ingin memvisualisasikan bentuk Tuhan dan kekuasaan Tuhan, yang terjadi adalah kesesatan. Mereka akan mengira-ngira bahwa Tuhan itu mungkin bentuknya kayak malaikat, Tuhan itu mungkin bentuknya kayak binatang, Tuhan itu mungkin bentuknya kayak manusia, Tuhan itu mungkin bentuknya seperti apa gitu. Nah, tapi itu semua adalah prasangka, zon, ya. Zon itu prasangka yang tidak akan mengantarkan kepada kebenaran, ya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah itu jelaskan semua.
Nah, tanpa perlu kita visualisasikan. Misalnya Allah katakan bahwa Allah itu punya wajah. Ya, wajahnya tidak seperti wajah manusia atau wajah ciptaannya. Dia punya tangan. Bukan berarti bahwa tangan dia seperti tangan kita. Ya, cukup diimani gitu. Cukup diimani, tapi tidak perlu kita visualisasikan. Karena memang dia tidak serupa dengan apa yang dia ciptakan. Nah, begitu. Lanjut. Oke, Bang Ali. Oke, Bang Ali tadi bilang Allah itu nggak bisa divisualkan. Oke, ya kan. Nabi pun sama ya. Nabi Muhammad pun nggak bisa divisualkan kan. Semua nabi Itu manusia, beda Bang. iya Nabi nggak bisa Muhammad divisualkan Tuhan. kan. Nggak Iya. bisa divisualkan kan. Enggak, maksudnya nggak bisa divisualkan tuh maksudnya apa? Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan manusia, orang ketemu dengan dia, tahu bentuknya Iya, seperti apa. enggak. Nah, Makanya kan enggak. Makanya saya kan pengertiannya gini. Kalau saya lihat, Anda kan tadi bilang bahwasanya Allah tidak divisualkan, tidak bisa dilihat, tidak iya, betul. Allah itu tidak gaib. bisa gitu Gaib, kan. ya. Nah, Nah, iya. Dan sedangkan jangan gini, Bang. dikomparasikan sama Iya, Nabi betul, Muhammad Bang. ya. Nabi Muhammad manusia, bukan Bukan. gaib. Semua bukan saya bilang Nabi Muhammad aja, semua nabi yang saya tahu, saya lihat gitu ya. Kalau dalam film apa namanya suatu kisah yang mau ditampilkan gitu kan, itu rata-rata mukanya nabi itu nggak ada diperlihatkan gitu Nah, loh. itu beda lagi Bang. Itu masalah penghormatan. Iya. Kita menghormati ya, karena Iya, zaman dulu nggak ada iya. foto, jadi supaya orang nggak asal gambar atau asal visualisasikan. Ya, intinya sama itu, kan. Itu beda lagi. Intinya sama, tidak bisa divisualkan gitu loh. Bukan Intinya begitu sama. pemahamannya. Jadi begini, gaib itu Kalau dia ada manusia, Bang, pasti ada pengertian. visualnya, Bang. Enggak, maksudnya gini, saya luruskan ya. Gaib itu ada beberapa pengertian, Bang. Contohnya begini, sesuatu di balik tembok yang nggak bisa kita lihat, itu juga gaib. Tapi kan bisa kita lihat kalau kita datang ke balik tembok, itu juga gaib. Nah, kemudian jin. Jin itu gaib, tapi dia tidak totalitas gaib. Artinya begini, dia gaib pada level tertentu. Tapi untuk melihat Allah, jin itu dia juga tidak bisa walaupun dia makhluk gaib. Nah, itu gaib juga. Atau teman kita yang tidak hadir, itu juga bisa kita bilang gaib karena dia tidak berada di tempat kita. Tapi kan bisa kalau dia hadir nanti dia bisa dilihat gitu. Sama seperti Rasulullah, nabi-nabi, ketika dia hidup pada zamannya orang-orang bisa ketemu sama mereka. Termasuk sama Yesus pun orang bisa ketemu dulu kan. Jadi itu gaib dalam arti dia sudah berlalu. Nah, kalau Allah itu berbeda. Allah itu gaib dari awal dan dari akhirnya. Nanti dia tidak akan ada yang pernah melihat dia, begitu loh. Gitu maksudnya. Iya, saya paham, Bang. Saya paham gitu ya. Ini bukan maksudnya unsur-unsur yang lain gitu, bukan ya. Saya pemahaman saya itu, Bang, bahwasanya kalau kita mengatakan hal yang dia manusia loh, bagaimana saya bisa meyakini dia manusia gitu loh. Ya gini aja Bang. Gini aja. Enggak, sudah jelas begini. Enggak gini, kalau Nabi Muhammad tidak boleh digambar, itu manusia, jelas manusia, ada riwayatnya, cuman dilarang digambar. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang tidak nampak, ya memang yang tidak nampak secara kasat mata nggak boleh digambar. Orang Nabi Muhammad yang manusia aja nggak boleh digambar, apalagi Allah yang tidak terjangkau oleh mata. Gitu. Namun bedakan konteks. Nabi Muhammad kenapa dilarang digambar? Karena khawatir pertama ketika orang yang mukmin berlebihan terjadi pengkultusan berlebihan, menimbulkan kemusyrikan. Ketika orang tidak beriman menghinakan, makanya di dalam Islam itu dijaga. Hal seperti itu yang tidak penting dihindari. Begitu konteksnya. Kalau Allah memang di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq itu dijelaskan mahmata sawarta bibalika fallahu bikhilafin dalik. Jadi begini bunyinya, apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dibayangkan itu. Jadi nggak bisa dibayangkan. Karena apa? Karena Allah sudah katakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Clear ya di sini, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, itu masih apa namanya tadi, soalnya kan dibilang akal Islam, dari akal pikiran masuk akal tidak kan gitu kan, tadi kan awalnya begitu tuh.
Bagaimana cara mengenal Allah itu seperti apa? Pakai akal kita. Tadi kan dibilang tuh sama siapa tadi? Bang Sugi apa Bang Al itu tadi kan. Nah, berarti akal abang nggak mampu sampai situ. Bahwasanya dia manusia, akal abang mempercayai bahwasanya dia manusia tidak ada mukanya. Bagaimana akal Anda berpikir dengan baik jika orang yang mengajar Anda tidak ada suara, ada suara tapi tidak ada bentuk. Nah, Oke, gitu loh. jadi begini ya. Begini Bang, coba saya tanya kamu ini ya. Kamu berada di dalam kelas, ya. Di kelas A dan di kelas B. Di kelas A ada 50 perempuan, di kelas B ada 50 perempuan. Tetapi kamu belum diberitahu nih jumlahnya berapa. Nah, kemudian ketika ditanya berapa jumlahnya tuh? Kamu tahu nggak berapa jumlah yang di sebelah itu kalau nggak dikasih tahu? Coba saya tanya. Nggak tahu kan? Kecuali kamu pasti akan mencari data berapa jumlah di sebelah. Baru kamu dapat jumlah 50 dan kamu gabungkan dengan yang berada di kelas kamu. Baru ketemu itu 100. Dan itu baru disebut kebenaran. Jadi, kebenaran itu kalau hanya dari sisi kita saja itu tidak akan bisa. Kita membutuhkan sumber yang lain untuk menggenapi kebenaran itu sehingga menjadi benar persepsi kita. Kalau persepsi kita yang kita tahu hanya di kelas kita saja, misalnya tadi ini laki-laki 50, sedangkan yang di sana kita nggak tahu dan nggak ada yang menginformasikan. Bagaimana mungkin kamu dapat kebenaran itu? Itu maksudnya akal, begitu loh. Jadi kamu harus mendapatkan informasi itu keduanya. Jadi bukan berarti akalnya nggak mampu, tapi akal itu butuh bimbingan. Akal itu butuh petunjuk lain untuk menguatkan fitrahnya itu. Nah, itulah kita butuh kitab suci kemudian. Nah, kitab suci ini bagaimana mengkonfirmasinya? Kalau kita sekarang saya tanya ya, seperti saya jelaskan tadi, bagaimana orang itu bisa tahu dia punya akal? Ya tentu karena ada dokter yang memvalidasinya, dokter yang mengeceknya. Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan, ilmu kita tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar dari nabi. Bagaimana kamu percaya ini nabi? Ya, sedangkan kita hidup jauh dari zaman nabi. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, pengetahuan kita tentang nabi itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Itu butuh proses, yaitu belajar. Ya, kamu nih saya tanya misalnya ya, saya cerita sama kamu bahwa dulu bapak saya ini pahlawan nasional, saya bilang begitu. Kamu percaya nggak kira-kira? Kamu kan nggak langsung percaya hal itu. Ya, kalau setiap orang langsung percaya itu orang gila. Mana mungkin dia langsung percaya? Berarti semua orang bisa ngaku jadi pahlawan, kan begitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu harus mencari tahu benar nggak dia pahlawan nasional. Kamu belajar sejarahnya, kamu cek di mana tinggalnya, kamu tanya tetangganya, kamu tanya keturunannya, dan seterusnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa akal itu membimbing kita kepada keimanan, di mana iman itulah yang kita pelajari sumber-sumbernya, dan dia tidak bertentangan dengan akal. Tetapi kalau iman itu sudah bertentangan dengan akal, maka disitulah kita akan tersesat, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Begitu loh. Betul Bang Al. Ustadz betul tuh kayak gitu ngomongnya, bener. Saya setuju. Tetapi udah ada sangkanya tadi dari siapa tadi, bahwasanya ada batasan akal itu untuk mencapai pengetahuannya, kebenaran itu gitu. Contohnya tadi kan udah dibilang tidak bisa melihat mukanya, tidak boleh gitu, tidak boleh digambarkan. Dan Oke, sekarang begini ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat kan bukan berarti tidak ada, betul kan? Kamu tidak pernah lihat listrik kan? Enggak, bentar. Kamu tidak pernah lihat listrik, tapi kamu percaya kan? Kenapa? Karena memang ilmu fisika menjelaskan bahwa listrik itu ada energi dan seterusnya, ada itu hakikatnya, ya. Jadi begitu juga dengan Allah tadi. Allah yang tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada gitu. Kenapa? Karena dia konteksnya adalah iman. Itu, Bang. Gimana? Bukan ke situ, Bang. Ini maaf, ini kan saya bilang tadi. Coba Oke lah, kalau Allah itu saya percaya betul. Saya nggak bukannya Allah itu yang saya mau bantahkan, karena nggak seimbang sama saya untuk membantahkan itu. Betul, pernyataan yang benar gitu.
tidak terlihat. Oke, saya sanggup sampai situ, saya mengerti. Tetapi kan saya kembalikan lagi kepada ke nabi gitu kan. Nah, ke nabi ini kan nggak terlihat, mukanya nggak boleh digambarkan visualnya.